Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Setiorini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri Tigapati. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 12 Tata Boga 1 dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks editorial. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning dan metode Jigsaw berbantuan aplikasi Wordwall dan Microsoft Teams. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa Ketua kelas. Tempat duduk siap, berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk hari ini kehadiran bagaimana sekretaris? Apakah nihil? Baik, nihil. Anak-anak, hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan dicek kanan kiri apakah ada sampah di bawah? Tidak ada ya? Kalaupun ada, sampahnya silahkan dibuang di tempat sampah. Jadi anak-anak, ini kan musimnya sudah mulai musim penghujan ya. Jadi kebersihan baik di rumah maupun di sekolah itu harus selalu dijaga agar kita tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini semangat mengikuti pembelajaran ya? Semangat. Bu Endah coba cek semangatnya nanti untuk menyuarakan YEL SMK bisa? Iya, ayo semuanya berdiri dulu. Ketika Bu Endah bilang SMK berarti SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri Tigapati kerja, santun, ya. Oke, Bu Endah mulai. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Negeri Tigapati siap kerja, santun, dan berinovasi. Baik anak-anak, masih dalam posisi berdiri ya. Mari kita membangun semangat lagi dengan menyuarakan YEL Bahasa Indonesia. Kalau ada Bu Endah berarti saatnya pembelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ini bahasaku, bahasa nomor 1.
Baik, silahkan duduk kembali. Masih ingatkah kalian apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Masih apa? Mengenai fakta dan opini teks editorial. Iya, betul sekali, mengenai materi fakta dan opini dari teks editorial. Fakta itu apa? Masih ingat? Fakta apa coba? Sesuatu hal yang sudah terjadi. Kalau opini? Sesuatu hal yang belum atau akan terjadi. Baik. Anak-anak, untuk materi hari ini itu adalah mengenai struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Materi hari ini masih berkaitan dengan teks editorial. Apa tujuan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks editorial? Coba dibaca, Zulfa. Peserta didik mampu menjelaskan struktur dan ciri kebiasaan dalam teks editorial. Peserta didik mampu merinci struktur dan kebiasaan teks editorial. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang Bu Endah harapkan hari ini kalian akan mampu menjelaskan struktur dan ciri kebahasaan dari teks editorial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mampu memerinci struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah, apa manfaat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks editorial? Yang pertama itu ada mampu berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Dua, kita mampu memberi penilaian terhadap suatu hal. Manfaatnya adalah ini. Selanjutnya, ini adalah alur pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kalian lalui hari ini. Yang pertama nanti ada cek kemampuan awal. Nah, di cek kemampuan awal ini kita akan bermain game ya. Suka? Namanya game word wall. Jadi nanti ada semacam labirin, kalian ada pertanyaan lalu berlari menuju ke jawaban. Jangan sampai tertangkap oleh monster. Paham? Oke. Yang kedua nanti menyimak penjelasan secara umum. Kenapa secara umum? Nanti Bu Endah tidak akan menjelaskan secara rinci. Materi A adalah, materi B adalah, itu tidak. Karena pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode jigsaw. Apa itu metode jigsaw? Tahu? Metode jigsaw itu nanti ada semacam kelompok asal dan juga kelompok ahli. Seperti itu, ya. Nanti Bu Endah akan jelaskan di langkah berikutnya. Kemudian yang ketiga nanti berkelompok secara asal. Atau ini sudah berkelompok, Cah? Sudah ya, sesuai instruksi Bu Endah minggu lalu, duduknya sudah berkelompok. Masing-masing kelompok ada 5 anggota yang dinamakan kelompok asal, ini namanya. Kemudian nanti Bu Endah akan membagikan semacam nomor kartu ya. Lalu berkelompok ahli. Berkelompok ahli itu berarti nanti setelah Bu Endah membagikan kartu itu tadi, itu kan ada warna-warnanya. Warnanya berbeda. Itu nanti silahkan berkumpul sesuai dengan nomor dan warna yang sama. Itu namanya kelompok ahli. Lalu setelah dari kelompok ahli, setelah berdiskusi, kalian akan kembali ke kelompok asal. Tugasnya yaitu memaparkan hasil dari diskusi kelompok ahli. Kalian sebagai ahli harus bisa menjelaskan ahli kalian itu di kelompok asal. Seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah presentasi. Dan yang kedelapan ada semacam cek kemampuan akhir atau post test secara individu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada. Nah, anak-anak, untuk menuju ke kegiatan inti, kita di awal akan bermain
word wall ya. Untuk linknya sudah Bu Endah bagikan di grup WA, silahkan dicek. Sudah muncul? Sudah. Kalau sudah berarti silahkan bermain. Oke, yuk bermain. Sudah? Ya. Jangan sampai kalian dimakan oleh monster hijau ya. Segera lari ke bagian jawaban. Yuk, semangat. Cari jawaban yang paling tepat. Oke, waktu sudah habis untuk bermain. Di sini ada apa namanya, Cah? Peringkat dari jawaban kalian. Peringkat pertama ada Syafira. Oke, Bu Indah bertanya dulu. Bagaimana tadi permainannya? Seru? Seru. Kemudian apakah ada jawaban yang salah? Semuanya sudah betul? Ada yang salah. Di bagian mana? Ya. Jadi anak-anak, untuk kegiatan inti nanti yang pertama, nanti kan kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan dari teks editorial. Apa saja strukturnya, kemudian apa saja kebahasaannya, artinya per masing-masing bagian itu nanti Bu Endah tidak akan menjelaskan, tetapi kalian akan mencari materi itu sendiri. Materinya boleh kalian cari dari buku teks, boleh juga dari internet, seperti itu. Nah, ini kelompoknya sudah berkelompok asal? Sudah. Di kelompok asal ini Bu Endah akan membagikan LKPD dan juga nomor kartu anggota ya. Ini kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3, dan kelompok asal 4. Oke. Kelompok asal 1 ya. Berarti anggotanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nomornya nanti dipasang di dada bagian kanan ya. Kurang nomor 1. 3. Sudah 5 ya. Ini kelompok 5. Oke. Silakan dipasang dulu Cah nomor kartu anggotanya. Yuk dipasang di dada sebelah kanan ya. Oke.
Sudah? Baik, kalau sudah, di situ ada LKPD kelompok asal ya. Di perintahnya di LKPD kelompok asal, kalian diminta untuk menganalisis satu mengenai apa? Struktur dari teks editorial. Dua, mengenai kebahasaan yang pertama yaitu kalimat retoris. Tiga, mengenai kata populer. Tiga, empat, kata ganti penunjuk. Lima, konjungsi kausalitas. Nanti di masing-masing kelompok asal itu ada 5 ahli. Ahli 1 berarti yang nomor 1 nanti sebagai ahli struktur teks editorial. Ahli 2 mengenai kalimat retoris. Ahli 3 kata populer. Ahli 4 kata ganti penunjuk. Dan ahli 5 adalah konjungsi kausalitas. Silahkan berdiskusi sebentar. Kalian menentukan siapa yang menjadi ahli-ahli tersebut, ya. Silakan. Jadi ahli sudah berdiskusi? Sudah. Ada kendala? Belum ada. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, Bu. Baik, di dalam kelompok asal apakah sudah menentukan siapa ahli-ahlinya? Sudah. Bisakah ahli-ahli itu berkumpul sesuai dengan ahlinya masing-masing? Bisa. Baik. Nanti di sini ada ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4 dan ahli 5 ya. Silakan mulai berkumpul. Baik. Para ahli sudah berkumpul? Sudah, ya. Ahli struktur? Ahli kalimat retoris? Ahli kata populer? Ahli kata ganti penunjuk? Iya. Ahli konjungsi kausalitas? Oke. Bu Endah akan membagikan LKPD dari kelompok ahli ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ini ada berapa? 4. Ya. Oke, semua ahli sudah mendapatkan LKPD, sah? Sudah. Nah, di situ ada teks editorial dan di bawahnya ada petunjuk sesuai dengan ahlinya masing-masing. Nanti silahkan di kelompok ahli ini atau para ahli-ahli ini mencari materi sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri apa itu ahlinya, kemudian menjawab pertanyaan, menganalisis itu sesuai dengan perintahnya. Setelah bertemu atau setelah menemukan jawaban,
Nanti kalian akan kembali ke kelompok asal dan menjelaskan sesuai dengan ahli kalian di kelompok asal. Seperti itu ya Cahya? Bisa dimulai? Baik. Buku bisa disiapkan, buku paketnya ataupun gawainya, HP-nya untuk membuka internet untuk mencari sumber-sumber informasi. Ya, mulai. Sudah berdiskusi? Sudah. Ada kendala? Belum ada. Silakan dilanjutkan. Ya, Bu. Baik anak-anak, untuk para ahli, waktunya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kalau sudah selesai mengerjakan, berarti silahkan kembali ke kelompok asal. Bu Endah beri waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Oke. Semuanya sudah berkumpul di kelompok asalnya masing-masing? Sudah. Oke, kelompok asal 1, asal 2, asal 3, asal 4. Baik. Nah, LKPD kelompok ahlinya sudah dibawa masing-masing ya? Sudah. Berarti tugasnya sebagai ahli, kalian harus menjelaskan ke anggota dalam kelompok asal. Ini adalah penemuan saya. Hasilnya seperti ini. Seperti itu secara bergantian. Paham? Baik, silakan dimulai.
pertama sehari-hari. Nah, misalnya ada kata omong kosong, omongan, bikin, busuk, bit, dan kata pokok. Artinya dari posisi totalitas, kata itu menggunakan dengan Gimana? Kelompok 1, apakah ada kendala? belum ada. Belum ada. Proses pengerjaannya sudah sampai mana? Kalimat retoris. Kalimat retoris. Tadi ahli kalimat retoris sudah itu ya presentasi. Sudah presentasi. Proses pengerjaan di LK apa namanya? Kelompok asal ini sudah berapa persen? 50%. Oke, 50 ya. Lanjutkan kembali. Gimana kelompok asal 2 ya ini ya? Tadi kelompok apa namanya? Para ahli sudah berdiskusi, sudah memaparkan hasilnya, sudah sampai mana pengerjaannya? Hampir selesai. Baik. Di dalam kelompok asal sudah selesai berdiskusi? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai berdiskusi, berarti saatnya untuk presentasi. Siapa yang ingin mewakili sebagai ahli 1 dari kelompok asal? Ahli 1? Ini? Ya. Ahli 2? Ya. Ahli 3? Ahli 4? Ahli 5? Baik, silahkan maju ke depan. Ahli 1, 2, 3, 4, urut. Baik, silakan dimulai dari ahli 1. Strukturnya bagaimana, kemudian analisisnya bagaimana. Yuk, suaranya yang lantang ya. Yang lainnya memperhatikan. Struktur teks editorial itu ada 3: tesis, argumentasi, dan penjelasan. Tesis ada di paragraf berapa? Tesis ada di paragraf 1, pada gambaran isi di gambaran umum tentang peristiwa lembaga peradilan di Indonesia. Sedangkan argumentasi berada pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Gambaran isinya terdapat pada pendapat penulis serta bukti fakta-fakta kasus yang sudah ada bahwa peradilan di Indonesia melemah, serta penegasan yang ada pada paragraf ke-6 pada gambaran isi penegasan penulis berisi saran untuk Mahkamah Agung. Ya, dilanjut. Jadi unsur kebahasaan teks editorial kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah pasti kita tahu jawaban tersebut. Nah, dalam pembahasan ini atau dalam teks darurat moralitas dan keadilan ada beberapa kalimat retoris. Yang pertama adalah bagaimana tidak bikin marah kalau mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah berpentayangan mentransaksikan perkara untuk menangguh untung. Terdapat pada paragraf 3. Yang kedua, bagaimana kita tidak kehilangan rasa percaya jika praktik korupsi di persidangan terus-terusan terjadi dan kali ini bahkan dibawahi aparat berapa dari agung. Terdapat pada paragraf 3. Dan yang terakhir,
Tidak adakah kemauan yang kuat dari pimpinan mereka untuk membenahi secara menyeluruh lembaga peradilan dari hulu sampai hilir terdapat pada paragraf itu. Silakan ya. Dilanjut ahli 3. Kata populer teks editorial. Semula definisi kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dengan persyaratan sehari-hari. Contohnya, omongan pada paragraf pertama kalimat 3. Berbikin dengan paragraf 3 kalimat 2. Sudah? Baik, lanjut. Kata ganti petunjuk teks editorial. Kata ganti petunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu, seperti sebagai pronomina. Contohnya, itu dalam paragraf 1 kalimat 4, ini dalam paragraf 2 kalimat 1, dan ini jadi kalimat kalimat 1. Terakhir adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas yaitu kata hukum yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Contoh konjungsi kausalitas dalam teks editorial dan ulat moralitas dan yaitu karena pada paragraf 5 kalimat pertama, karena itu pada paragraf 5 kalimat ketiga, atas dasar itu pada paragraf 5 kalimat ke-7 sehingga pada paragraf 6 kalimat. Baik, para ahli sudah presentasi. Adakah teman-teman yang sedang duduk ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ya, silakan Novia. Saya ingin bertanya ke ahli keempat, apakah kata di sana di situ termasuk kata ganti? Ya, Bu Indah tegaskan lagi. Novia bertanya ke kelompok ahli, ke ahli keempat. Apakah kata di sana di situ itu termasuk ke dalam kata ganti penunjuk? Ya, iya Novia, bagaimana? Ya, betul ya. Dari pertanyaan Novia, jawaban yang dijawab oleh ahli 4 juga sesuai. Jadi tadi ahli 1 sudah menyampaikan struktur dari teks editorial itu ada 3, tesis, argumen, dan penegasan. Kemudian ahli 2 itu sebagai ahli kalimat retoris, dan ahli 3 sebagai ahli kata populer, ahli keempat sebagai ahli kata ganti penunjuk, dan yang terakhir ahli konjungsi kausalitas. Baik, tepuk tangan untuk para ahli. Silakan duduk. Baik, setelah presentasi berarti saatnya untuk cek kemampuan akhir atau biasa disebut dengan post-test. Silahkan kalian buka aplikasi Microsoft Teams-nya. Bu Indah sudah membagikan soal untuk cek kemampuan akhir. Silahkan dibuka, ya. Post-testnya sudah selesai ya. Nah, nilainya langsung keluar dari aplikasi Microsoft Teams. Baik, untuk simpulannya ini ada 185, berarti gue anggap untuk pembelajaran hari ini kalian sudah memahaminya ya. Baik. Nah, anak-anak, akhirnya sampailah kita pada di kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. 1, argumen, iya, dan penegasan. Kemudian kebahasaannya, yang pertama ada kalimat retoris, kata populer, betul, kata ganti penunjuk, dan konjungsi kausalitas. Baik, itu simpulan hari ini. Kemudian mari kita merefleksi pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan dan apa yang sudah kalian bisa kerjakan hari ini. Tadi di awal ada apa? Game ya. Game apa, Cah? Word wall. Bagaimana?
pembelajaran, ada game. Rasanya bagaimana? Seru ya. Tadi di dalam game apa? Dimakan monster? Iya. Tapi akhirnya sudah bisa melalui. Kalian sudah bisa apa saja hari ini? Apakah kalian sudah bisa menganalisis strukturnya? Sudah. Melalui metode apa tadi, Cah? Jigsaw. Ada kelompok asal dan kelompok ahli. Apakah kalian sudah bisa menganalisis kebahasaan? Yang pertama ada kalimat retoris, sudah bisa? Sudah. Kemudian kebahasaan yang kedua kata populer, sudah tahu? Yang selanjutnya setelah kata populer, kata ganti penunjuk, sudah bisa? Dan yang terakhir konjungsi kausalitas, sudah bisa semua? Sudah. Seandainya diminta jempol pembelajaran hari ini, ada jempol berapa untuk saya? 4, jempol tangan dan jempol kaki. Iya. Ini kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai menulis teks editorial. Silahkan dipelajari yang ada di buku paket. Dan juga boleh membaca referensi dari internet. Ya. Adakah pertanyaan untuk hari ini sebelum Bu Endah tutup? Ya. Silahkan berkemas. Kemudian jika ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah. Sudah berberes semua? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan Bu Endah berharap semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Amin. Dan jagalah selalu kesehatan dan tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Baik, Ketua kelas silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Percayaan dan agama masing-masing, berdoa buat. Baik anak-anak, silakan melanjutkan aktivitas yang lain dan selamat siang.